menjelaskan arti manajemen. Arti manajemen adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Kelompok manajer meliputi penjabat pimpinan tertinggi di suatu perusahaan, kegiatan atau penelaahan yang mencakup perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian arus bahan di setiap tahap yang dilaluinya, mulai dari penyuplaian sampai ke tempat penyimpanannya dalam bentuk barang jadi. Informasi kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan para manajer dan pengembalian keputusan secara tepat dan cepat untuk menghindari kemelesatan waktu. Arti kantor. Strip, balai kantor, dalam kurung gedung, rumah, ruang, tempat mengurus suatu pekerjaan, dalam kurung perusahaan. Strip, bank kantor, dalam kurung perusahaan, yang mengurus soal pinjam meminjam uang, tabungan, dan sebagainya. Strip, berita, kombatan atau lembaga yang mengumpulkan dan menyediakan bahan berita untuk media massa, dalam kurung pers, radio, dan televisi, baik berita nasional maupun internasional. Strip, besar kantor yang menjadi induk kantor cabang, kantor pusat. Arti manajemen kantor. Manajemen perkantoran adalah upaya pengarahan pada aktivitas atau kegiatan ketatausahaan dari suatu kantor secara menyeluruh agar bisa mencapai tujuan safe. B. Menjelaskan gedung kantor, faktor letak kantor, dan bentuk gedung kantor. Gedung kantor adalah mewujudkan fisik hasil pekerjaan dengan tempat kedudukannya yang berfungsi untuk melakukan kegiatan kerja. C. Menjelaskan perbekalan dan alat-alat kantor dan mesin-mesin kantor. Perbekalan adalah mencakup semua barang yang diperlukan, baik barang maupun barang tidak bergerak, sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. 1. Peralatan atau perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. 2. Mesin-mesin kantor adalah segala macam mesin kantor yang digunakan untuk memproses pekerjaan kantor. D. Menjelaskan manajer kantor, sekretaris, pegawai kantor, dan job desk masing-masing. Manajer kantor adalah pimpinan perusahaan yang memiliki keterampilan untuk memimpin sebuah organisasi. Kedua, sekretaris. Sekretaris adalah seseorang yang membantu untuk menyelesaikan pekerjaan pimpinan dalam melaksanakan tugas kantor. 3. Pegawai kantor. Menurut George R. Terry, pekerjaan perkantoran meliputi penyampaian keterangan atau informasi secara lisan dan pembuatan warga tertulis atau laporan sebagai cara untuk meringkas berbagai hal yang diperlukan dengan cepat guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan kepemimpinan. 4. Job desk adalah pernyataan yang memuat tugas apa saja yang harus dilakukan karyawan, cara melakukannya, dan dalam situasi apa pekerjaan tersebut dilakukan. Job desk umumnya berupa dokumen yang menjelaskan syarat, kewajiban, tanggung jawab pekerjaan, dan kemampuan yang dibutuhkan karyawan untuk posisi atau jabatan tertentu. Singkatnya, rangkaian ini disebut sebagai gambaran pekerjaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Setiap karyawan bekerja dengan mengacu pada job desk masing-masing, sehingga job desk merupakan panduan atau pegangan bagi karyawan. E. Menjelaskan arti organisasi kantor. Organisasi kantor adalah suatu usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua fakta terdapat pada organisasi perkantoran. A. Setiap organisasi mencakup sumber daya manusia. B. Interaksi dalam sebuah sistem sosial tersusun atas struktur yang menjamin perintah dan laporan. C. Sebagai sesuatu sistem terbuka. F. Menjelaskan prinsip-prinsip perorganisasian. Yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan. Misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. 2. Prinsip pembagian kerja untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. 3. Prinsip pendelegasian wewenang dalam menjalankan kegiatan. Suatu unit harus diberi kekuasaan
untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. 4. Prinsip tingkat pengawasan untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. 5. Prinsip kesatuan perintah dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang di bawah biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. 6. Prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi ada usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.